Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Kampus, kembali lagi dalam acara Unip Talks, lebih dekat, lebih tahu. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di masyarakat Indonesia. Kita tahu betapa pentingnya moderasi beragama sampai ini menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan hal ini tertuang dalam berbagai dasar hukum dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, ada juga Perpres Nomor 83 tahun 2015, kemudian juga ada Perpres 18 2020 dan ada PMA 18 tahun 2020. Wah, di mana Kementerian Agama ini menjadi leading sektor dalam moderasi beragama. Sebagai satuan kerja yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dihimbau untuk mendirikan rumah moderasi beragama. Halo Sobat Kampus, tentunya kita sudah tidak sabar lagi untuk berbincang dengan narasumber kita. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Haji Debbie Fajrin Habibi MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Isti? Alhamdulillah baik. Mungkin biar saya lebih akrab lagi, saya panggilnya Kang aja ya. Boleh, boleh Akang, boleh AA. Baik, Kang Debbie bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Mbak Isti gimana? Alhamdulillah baik juga. Saat ini sedang sibuk apa, Kang Debbie? Saat ini kita sedang sibuk mempersiapkan kegiatan sosialisasi moderasi beragama untuk mahasiswa baru terutama ya di beberapa fakultas di UIN/SIBER. Kemudian akan langsung maraton kita lanjut ke pelaksanaan training of trainer bagi para dosen di UIN/SIBER. Begitu. Padat ya kegiatan dari Kang Debbie yang tentunya beliau ini juga merupakan Sekretaris Senat UIN/SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga merupakan sekretaris dari Rumah Moderasi Beragama dan beliau juga merupakan fasilitator moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, tentunya kita sudah tidak sabar nih mendengarkan obrolan langsung terkait Rumah Moderasi Beragama UIN/SIBER Syekh Nurjati Cirebon kepada Kang Debbie. Mungkin langsung saja, Kang Debbie, sebenarnya apa sih Rumah Moderasi Beragama ini? Mungkin bisa dijelaskan dari mulai pengertian sampai kepada urgensi atau pentingnya Rumah Moderasi Beragama. Silakan Kang Debbie. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan Sobat Kampus dimanapun Anda berada. Dan tentunya host kita kali ini Mbak Isti, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbincang mengenai salah satu unit yang berada di lingkungan UIN/SIBER Syekh Nurjati Cirebon. Rumah Moderasi Beragama itu adalah salah satu unit yang bisa dikatakan salah satu lembaga non-struktural pertama yang didirikan di UIN/SIBER Syekh Nurjati Cirebon yang pada waktu itu masih menjadi IAIN ya, belum menjadi UIN. Waktu itu tanggal 14 Juli tahun 2020 kita melaunching Rumah Moderasi Beragama ini atas inisiasi dari teman-teman seperjuangan. Dan sebetulnya Mbak Isti juga salah satunya pada waktu yang menginisiasi berdirinya Rumah Moderasi Beragama. Ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman dosen muda pada waktu itu ya, yang memiliki passion yang sama, yang memiliki cita-cita dan perjuangan yang sama dalam rangka untuk memberikan edukasi khususnya bagi warga Sivitas Akademika UIN/SIBER, umumnya bagi masyarakat luas begitu ya. Apa itu moderasi beragama, urgensinya apa? Sebelumnya Rumah Moderasi Beragama itu seperti yang tadi saya bilang ya, berdiri pada 14 Juli tahun 2020 yang pada waktu itu di launching langsung oleh Menteri Agama. Ketika waktu itu Menteri Agama dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Waktu itu kita mengadakan salah satu kegiatan yang awal kita lakukan, yaitu seminar internasional yang pada waktu itu dihadiri juga oleh
Menteri Agama periode sebelumnya, Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin, yang beliau adalah bisa dikatakan sebagai bapaknya moderasi beragama, yang mencetuskan moderasi beragama sejak awal. Nah, waktu itu kita mengadakan tajuk seminar internasional karena waktu itu kita sedang dilanda COVID yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya. Akhirnya kita melaksanakan seminar internasional itu berbasis daring atau melalui tatap maya begitu ya. Alhamdulillah pada waktu itu hadir sekitar 200-an peserta dari berbagai negara tentunya. Salah satunya juga dihadiri oleh Dr. Adi Sudirija. Beliau adalah salah satu dosen di Griffith University Australia. Kemudian hadir pula Mbak Alisa Wahid, yang mana kita tahu beliau itu adalah koordinator jaringan Gus Durian Indonesia. Sekaligus beliau ini adalah salah satu penyusun modul moderasi beragama bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada waktu itu juga hadir perwakilan dari salah satu badan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, waktu itu kita seyogianya mengundang Profesor Yudian, tapi kemudian diwakili oleh salah satu deputinya. Ini merupakan titik tolak kita berangkat untuk menjadikan moderasi beragama ini tempat perjuangan bersama bagi kita untuk menyemai nilai-nilai moderasi, khususnya di kalangan Sivitas Akademika UIN, umumnya di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, moderasi beragama ini sendiri merupakan salah satu dari 7 program prioritas Kementerian Agama saat ini begitu ya. Yang pada waktu itu sebetulnya belum masuk menjadi salah satu program prioritas karena waktu itu menterinya masih oleh Jenderal Purnawirawan Fachru Razi. Nah, Pak Gayung Bersambut sebetulnya kita salah satu yang pionir mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Baru tahun kemudian ada edaran dari Dirjen Pendis pada waktu itu ya. Edaran kepada seluruh PTKIN yang ada 58 di seluruh Indonesia di Nusantara ini untuk mendirikan Rumah Moderasi Beragama. Saya nggak tahu kenapa pada waktu itu istilahnya kok bisa mirip, padahal kita berdiri itu sebelum adanya edaran ya. Gitu ya. Jadi Pak Gayung Bersambut, kita mendirikan Rumah Moderasi Beragama, kemudian turun himbauan ya, edaran untuk kita mendirikan di seluruh PTKIN itu ya kita sudah punya gitu. Kita mengisi dengan berbagai program, tapi pada waktu itu karena kita terkendala oleh COVID, akhirnya kita melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya daring gitu ya, yang sifatnya online. Kita ada pengajian Ramadan, ada Ramadan Salam. Kita waktu itu juga banyak bekerja sama dengan pihak-pihak seperti Jalastoria, Aman Indonesia, kemudian KUPI ya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Bahkan kita juga pernah mengundang Kasat begitu ya, Jenderal Dudung, kemudian Direktur Lemhanas, yang pada waktu itu kita jadikan sebagai narasumber pada kegiatan Ramadan Salam, dan itu sukses besar menurut saya dalam konteks itu ya. Ketika COVID sedang melanda, kita sudah mulai melakukan pergerakan gitu ya. Jangan sampai COVID itu menjadi alasan kita untuk stag, tapi justru ini menjadi salah satu kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa mengudara lewat berbagai media begitu ya. Kita waktu itu menggunakan platform Instagram untuk pengajian Ramadan, kemudian menggunakan platform Zoom, YouTube untuk kegiatan Ramadan Salam gitu ya. Dan itu banyak mengundang apresiasi yang sangat positif dari publik begitu ya. Nah, waktu itu rektor kita ini mendelegasikan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir MA untuk menjadi ketua Rumah Moderasi Beragama gitu ya. Tahun berikutnya kemudian karena beliau menjabat di tempat lain, di unit lain, akhirnya diangkatlah Bapak Dr. Muhammad Yahya sebagai ketua dan saya sebagai sekjen serta sekretarisnya. Beberapa produk yang sudah dihasilkan juga pada waktu itu ya, kita punya Bebasan Syekh Nurjati ya, yang mengangkat nilai-nilai kebudayaan yang berbasis pada multidisiplin di perguruan tinggi keilmuan begitu ya, interdisipliner. Ada yang dari kebahasaan, ada yang dari pengembangan masyarakat, ada yang dari dakwah, ada yang dari pendidikan, ada yang dari usuluddin begitu ya, ada yang dari hukum begitu. Kita jadikan menjadi satu buku antologi, dan itu juga mendapatkan banyak apresiasi dari pimpinan dan dari publik, begitu juga dari mahasiswa begitu. Nah, itu Mbak Isti sekelumit tentang apa yang telah kita perjuangkan pada waktu itu
sampai akhirnya berdiri, alhamdulillah masih kokoh hingga saat ini dengan berbagai banyak dukungan begitu dari berbagai pihak begitu. Oke, baik, terima kasih Kang Debi ya. Tadi luar biasa sekali sudah dijelaskan apa itu Rumah Moderasi Beragama, bahkan sudah di-spill juga sejarahnya ya. Jadi tanggal 14 Juli 2020 RMB UIN Sibersih Nurjati ini berdiri itu. Bahkan sebelum ada edaran pun RMB di UIN kita ini sudah berdiri Ya, seperti betul. itu. Betul sekali. Nih, walaupun tadi sudah di-spill nih beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, tentunya kan RMB ini tidak hanya simbol ya, tapi juga aktif dalam berbagai kegiatan ataupun program. Boleh di-spill kembali program-program yang ada di RMB, Kang Debi? Oke. Silakan. Beriringan dengan pergantian kabinet di negara kita. Kemudian pada waktu itu Gusmen ya, Bapak Kiai Haji Yakut Khalil Qomas yang menjadi Menteri Agama Iya. di saat itu mengeluarkan salah satu kebijakan ya terkait dengan 7 program prioritas Kementerian Agama. Betul. Di antaranya kan ada Cyber Islamic University yang itu juga ternyata alhamdulillahnya jadi milik kita begitu ya. Kemudian ada revitalisasi KUA, kemudian ada layanan digital, transformasi layanan digital. Nah, salah satunya adalah Moderasi. penguatan moderasi beragama. Nah, penguatan moderasi beragama ini setelah kita banyak berdiskusi dengan Direktorat Diktis begitu ya. Kemudian kita banyak berdiskusi dengan para pakar, hasil dari beberapa teman-teman yang melakukan penelitian, pengabdian. Ternyata kita bisa melakukan banyak hal di Rumah Moderasi Beragama ini. Nah, diiringi lagi dengan edaran dari Dirjen Pendis itu yang pada waktu itu digawangi di bawah Kasubdit Witaplimas ya pada waktu itu yang mengeluarkan edaran. Kita membentuk Rumah Moderasi Beragama ini, betul kata Mbak Isi tadi, bukan hanya simbol begitu ya. Bukan hanya sebagai satu formalitas gitu, satu formalitas yang harus didirikan karena kita juga berdiri sebelum ada edaran. Iya, gitu betul. Nah, jadi kita betul-betul ya jangankan dapat dukungan gitu ya. Dulu kita secara swadaya saja kita mampu gitu, apalagi ini sudah dapat dukungan Betul. dari segi regulasi, dari menterinya aja langsung ngeluarin edaran begitu ya. Akhirnya kita menerjemahkan dari edaran tersebut untuk kita implementasikan. Gongnya pada waktu 2023 kemarin kita sukses besar, 97,6% kita dari 100% kegiatan yang harus dilakukan kita mampu melakukan itu begitu ya. Dan itu sampai sekarang masih running gitu ya. Sampai sekarang itu sudah sekitar untuk 2024 tahun anggaran ini sudah sekitar 50% kita laksanakan ya. Ya besok ini kita mau ada sosialisasi, kita mau ada TOT begitu ya. Dulu di tahun 2023 itu kita melakukan banyak penelitian yang tentunya ada pada 3 aspek ya. Pertama ada pada aspek pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada pada aspek penelitian dan publikasi ilmiah, dan yang terakhir adalah ada advokasi dan pengabdian kepada masyarakat. Semuanya kita babat habis pada waktu tahun kemarin ya. Dan itu sukses besar ya, mendapat banyak apresiasi, dan menurut saya masyarakat juga kita gandeng begitu dalam kegiatan PKM. Yaitu salah satunya kita sukses mengadakan pelatihan orientasi moderasi beragama bagi para dosen dan tendik di lingkungan IAIN pada waktu itu ya. Kita mengorientasi sekitar 50 peserta selama 28 JPL yang berlangsung 3 hari di Kuningan. Kemudian disambung dengan kegiatan sosialisasi di 2 fakultas ya pada waktu itu, di Fakultas Usuluddin Adab dan FDKI. Itu kita mensosialisasikan kepada 300 mahasiswa. Kemudian kita juga dapat hibah kerjasama dari Pusdiklat untuk melaksanakan pelatihan penggerak bagi para guru lintas agama di Kota Cirebon. Pada waktu itu ada sekitar 30 orang peserta dari guru berbagai agama ya. Kita berhasil mendatangkan dari guru PAI, agama Islam, kemudian dari guru pendidikan agama Kristen, Katolik, kemudian ada juga dari Hindu. Begitu ya. Lintas agama, betul. Karena Cirebon ini kan salah satu kota yang multikultural ya menurut saya. Punya sejarah yang panjang, jadi berbagai etnis, berbagai agama masuk di sini. Nah, kita dalam konteks pelatihan itu ya, kegiatan-kegiatan yang itu tentunya didasarkan pada atau disandarkan pada peraturan perundang-undangan terkait yang dari edaran tersebut. Kemudian dari aspek penelitian dan publikasi ilmiah kita juga sukses sudah mengeluarkan atau menerbitkan 5 edisi jurnal dari sejak 2022 ya.
Nah, sekarang sedang proses akreditasi. Ya Boleh mudah-mudahan. di-spill jurnalnya? Jurnalnya namanya Syekh Nurjati ya. Iya. Jurnal Studi Sosial Kemasyarakatan Syekh Nurjati. Ya, kita sepakat karena kita langsung mengangkat nama kampus, karena kita unit yang langsung di bawah rektorat begitu. Ya, betul. Nah, itu kita sudah 5 edisi sampai sekarang. Itu setiap tahun kita berkesinambungan begitu ya, 1 tahun 2 edisi. Kemudian juga kita dapat kerjasama dengan Basnas. Ya, mengeluarkan atau menerbitkan salah satu buku yang bertajuk Filantropi ya. Filantropi yang dalam kaitannya dengan moderasi beragama itu dikerjasamakan dengan Basnas begitu ya. Kemudian kita juga menjadi salah satu tim dari kegiatan seperti MKK, kemudian Muktamar Santri. Iya. Ya. Nah, itu beberapa yang sifatnya publikasi ilmiah. Kemudian yang pengabdian kepada masyarakat itu kita waktu itu menggandeng pesantren Madinatul Najah sebagai host di daerah Harjamukti. Nah, itu kita melaksanakan 2 kegiatan sekaligus. Pada waktu itu pelatihan penulisan kontra ekstremis, kemudian penggunaan media sosial yang berbasis cyber untuk bagi para santri dan pelajar di Kota Cirebon pada waktu itu. Nah, jadi kegiatan kemarin itu alhamdulillah sudah dari 3 aspek itu semuanya sudah banyak sekali terpenuhi betul. Biasa. Betul-betul terpenuhi begitu ya. Pelatihannya kita jalan. Bahkan untuk tahun ini kita ada peningkatan ya, bukan hanya orientasi. Iya. Kita mau melaksanakan salah satu kegiatan pelatihan yang nanti akan menghasilkan fasilitator baru yang bertajuk dengan Training of Trainer Moderasi Beragama. Kita baru kemarin kita dihubungi oleh Pusdiklat Kemenag dari Jakarta. Kita untuk ditunjuk menjadi salah satu host. Keren. Untuk melaksanakan Training of Trainer Moderasi Beragama bagi para dosen ya. Itu nanti kita rencana untuk 30 dosen dan untuk sosialisasinya kita untuk 300 mahasiswa. Dosen di lingkungan UIN Siber atau se-Indonesia? Dosen di lingkungan UIN Siber. Oke, iya. Baik. Oke, baik, itu tadi banyak sekali ya program yang sudah dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bahkan yang terdekat tadi disebutkan akan ada sosialisasi dan TOT moderasi beragama ya di 2024 ini. Baik Kang Debi, tentunya perjalanan ini kan tidak mulus begitu saja. Mungkin barangkali ada tantangan atau rintangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Mungkin silahkan, apa tantangan terbesar bagi Rumah Moderasi Beragama UIN Siber ini? Baik, kalau bicara tantangan sebetulnya setiap kita melakukan kegiatan tuh penuh dengan tantangan begitu ya. Cuma kan yang mungkin dilihat publik itu kan yang manis-manisnya saja gitu ya. Iya. Dapurnya itu nggak usah ngelihat gitu. Tapi ya beberapa tantangan tentunya kalau misalkan bicara dari internal tuh alhamdulillah dukungan sudah penuh ya. Alhamdulillah. Cuma kita di awal mungkin karena mekanisme anggaran kita akhirnya kita banyak melakukan manuver dengan bermodalkan swadaya sendiri gitu. Ya. Ya kalau ingat-ingat masa itu gitu sampai patungan untuk nyetak buku, kemudian ya kita pakai pulsa dari masing-masing dulu gitu ya. Betul. Tapi beberapa tahun ke depan kita alhamdulillahnya mendapat dukungan penuh ya, terutama dari rektorat begitu ya, dengan adanya penganggaran khusus bagi unit moderasi beragama, ditambah lagi dengan proyek-proyek yang banyak kita kerjakan dari NGO dari luar begitu ya, dari kementerian lain. Kita banyak kerjasama dengan Balai Diklat, dengan Pusdiklat gitu ya. Akhirnya ya kita bisa sampai sekarang tough dan survive begitu ya. Sampai kita alhamdulillahnya banyak menghasilkan karya begitu ya. Tantangan yang lainnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, memang selama ini kampus itu kan sering dianggap sebagai menara gading gitu ya. Yang tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat secara langsung. Nah, kita mendapatkan tantangan yang luar biasa. Menurut saya ada satu cita-cita yang kami belum terlaksana sampai sekarang. Kita ingin memiliki yang disebut dengan kampung moderasi ya. Kampung moderasi itu juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama. Betul. Tapi sebetulnya kampung moderasi itu ternyata sudah di backup oleh Dirjen Bimas. Langsung ya. Ya, jadi Dirjen Bimas Islam itu punya satu program terkait moderasi, itu membuat kampung moderasi. Kalau di kampus itu bikin rumah moderasi. Rumah moderasi, iya. Jadi kenapa kampung? Karena Bimas itu wilayah binanya ya seluruh masyarakat. Betul. Kalau di kampus itu cukup rumah aja yang kecil gitu. Tapi kita juga tetap ternyata punya tagihan itu begitu ya. Iya. Dari Kementerian Agama itu coba membuat
jangan hanya berkutat di dalam kampus Kampus. saja begitu. Nah, akhirnya kemarin kan kita sudah coba sedikit-sedikit ya merangkul masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di luar kampus seperti pesantren, sekolah gitu ya. Nah, target sekarang itu sebetulnya kita ingin menyentuh kampung atau desa lah ya. Kita punya desa binaan yang itu salah satu desa yang kita anggap sebagai desa yang multikultur, terdapat berbagai agama, etnis begitu ya, kebudayaan. Nanti kita coba masuk, tapi kita itu masih dalam tahap planning begitu, perencanaan. Mungkin tidak akan terrealisasi tahun sekarang ya, tapi tahun depan dengan saya sudah mendapatkan banyak dukungan ya, baik itu moral maupun material. Kita sudah dapat banyak dukungan. Tahun depan insya Allah kita akan realisasikan itu. Ya, cuma tantangannya adalah kalau dalam konteks moderasi beragama, tidak semua masyarakat itu menerima diksi moderasi beragama itu. Betul. Nah, akhirnya kemudian beberapa tahun yang lalu ya, tepatnya awal 2023 kemarin, Direktur Diktis itu menginstruksikan kepada rumah moderasi beragama yang ada di seluruh PTKIN untuk membuat website. Oke. Untuk apa, sasarannya adalah Gen Z gitu ya. Websitenya bentuknya apa? Itu tidak boleh mengeluarkan atau menggunakan diksi moderasi gitu ya. Akhirnya kita buat Fihi itu ya. Fihi itu kita ambil dari salah satu karya ulama sufi ya, Rumi gitu. Fihi itu ya secara filosofisnya panjang lah kalau jelas. Cuma itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita beragama secara moderat begitu ya. Nah, banyak yang bikin ada Hijratuna, ada Islami dan seterusnya ya. Ada Islam Santun, itu adalah karya-karya dari teman-teman rumah moderasi beragama di PTKIN yang lain gitu ya. Nah, itu juga tantangannya adalah kita harus bisa memenangkan pertarungan medsos dan bisa jangan jadi follower tapi juga harus jadi trendsetter di dunia digital begitu ya. Apalagi mengingat kita sudah jadi kampus cyber begitu. Nah, itu tantangan yang menurut saya cukup sulit ya, kita bagaimana masuk ke berbagai kalangan, kemudian secara offline-nya ya itu mungkin kepada masyarakat secara umum, tapi secara online-nya pun kita harus bisa meraih atensi dari Gen Z gitu Betul. Nah, karena Gen Z itu mungkin kalau misalkan mereka mendengarkan pelatihan, mendengarkan ceramah, itu saat ini menurut saya mereka bukan saatnya lagi. Betul. Mereka itu kan screen time-nya itu lebih banyak daripada hidup di kehidupan nyatanya gitu ya. Ini gitu dituntut untuk memenangkan itu melalui web itu. Web itu berisikan apa? Banyak isinya ya. Kita banyak kajian-kajian keislaman, doa-doa tuntunan, doa-doa untuk kehidupan ibadah sehari-hari. Betul. Kemudian konten-konten yang sifatnya moderat begitu ya. Betul. Mungkin itu Mbak Isti, beberapa tantangan yang kita. Luar biasa sekali ya, tadi ada beberapa memang tantangan yang dihadapi, dimulai dari awal pas berdirinya. Kalau sekarang mungkin internal udah settle ya, banyak dukungan, dan tadi tantangan di secara offline bagaimana masyarakat menerima, kemudian juga di media sosial tentunya untuk mendapatkan atensi atau perhatian dari Gen Z gitu ya. Oke, baik Kang Debi, saya kira tadi juga sudah menyebutkan bagaimana rencana ke depan ya. Jadi rencana ke depan Rumah Moderasi Beragama ini ingin membuat kampung moderasi beragama. Jadi atau ada lagi Kang Debi rencana ke depan selain kampung moderasi beragama ini? Kita rencana ke depan untuk pengembangan website paling ya. Baik. Pengembangan website, kemudian kita ingin mencoba membuat komunitas ya. Betul, komunitas. Kalau di istilah moderasi itu istilahnya ekosistem ya. Ekosistem moderasi beragama yang sudah kita awali dengan di pesantren, tapi kita ingin lebih banyak lagi ekosistem itu, yang itu bukan hanya dari salah satu unsur atau lembaga pendidikan saja. Kita ingin membuat sebuah ekosistem yang betul-betul utuh gitu ya, dari hulu ke hilir, agar itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat gitu ya. Nah, itu kampung moderasi itu kan diksi yang sudah digunakan oleh Mas begitu ya. Tapi kita ingin membuat hal lain gitu, yang kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat, yaitu desa binaan lah. Ya betul. Desa binaan, kita nanti akan cari mitra betul, desa binaan mana yang mampu menerima gitu ya, mampu menerima kedatangan kita, tentunya dengan istilah yang lebih soft gitu ya. Kalau misalkan, karena setelah saya banyak keliling ke daerah-daerah ngisi pelatihan gitu, banyak curahan-curahan dari kayak penyuluh gitu ya, guru-guru yang
punya kegelisahan, ini masyarakat itu menerima istilah moderasi itu agak sulit. Iya. Coba dengan kata-kata yang lebih soft, kata-kata yang lebih familiar. Iya. Intinya diksi itu kita, yang penting apa, nilai-nilainya gitu. Iya, betul. Nilai-nilai Dari cara moderasi. beragama, cara bernegara gitu, yang bagaimana untuk itu kita menjadi warga negara yang moderat. Mungkin itu beberapa rencana ke depannya Mbak Isti. Baik, terima kasih Kang Debi. Ini sangat luar biasa sekali ya, menjadi wawasan baru bagi kami, bahkan menjadi inspirasi juga bagi kami seperti itu ya. Sobat Kampus dan Kang Debi, tentunya kita sudah berakhir atau tiba di penghujung akhir ya. Terima kasih sekali lagi saya Ya, ucapkan sudah bisa sharing di sini kepada kita semua seperti itu. Baik Sobat Kampus, sudah berakhir acara podcast kali ini bersama Kang Debi yang tadi sangat luar biasa sekali memberikan wawasan kepada kita. Dan Sobat Kampus, jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya di Unip Talks, lebih dekat, lebih tahu. Saya Istiqomah, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.